Hai semuanya, pernah nggak kalian ketemu orang yang tiba-tiba panik atau takut banget sama hewan tertentu? Misalnya, kucing, atau mungkin ular, laba-laba, atau anjing. Nah, kenapa ya ada orang yang takut banget sama hewan-hewan itu? Apa cuman karena trauma masa kecil atau ada alasan psikologis lain di baliknya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, bahwa ketakutan terhadap hewan tertentu itu sebenarnya sangat umum dan bahkan wajar. Namanya juga fobia atau rasa takut berlebihan yang kadang nggak masuk akal, tapi sangat nyata dirasakan. Misalnya, takut sama kucing, itu disebut ailurofobia. Lalu, takut sama anjing disebut sinofobia. Pokoknya ada banyak banget jenis fobia hewan. Dan ini bukan cuma takut biasa, tapi bisa bikin orang panik, jantung deg-degan, sampai pengen lari menjauh gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Kadang kita mikir, ya masa sih cuma kucing kecil lucu bisa bikin takut? Tapi sebenarnya di balik itu ada proses psikologis yang cukup kompleks. Salah satunya adalah pengalaman masa lalu. Kalau dulu pernah digigit, diganggu, atau melihat sesuatu yang menyeramkan dari hewan itu, otak kita bisa menyimpan memori trauma yang bikin kita takut sampai dewasa. Jadi, otak menghubungkan hewan itu dengan rasa sakit atau bahaya. Tapi, nggak cuma trauma aja, ada juga faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, ada penelitian yang bilang kalau ketakutan itu bisa turun-temurun karena faktor genetik. Atau kalau kita besar di lingkungan yang ngajarin kita untuk takut sama hewan tertentu, lama-lama kita ikut ngerasain takut juga. Jadi, ada kombinasi antara pengalaman, gen, dan lingkungan yang ngebentuk rasa takut ini. Selain itu, dari sisi psikologi ada yang namanya conditioning atau pengkondisian. Ini proses di mana kita belajar dari pengalaman berulang. Misalnya, kalian pernah nggak nonton film horor yang adegan seramnya ada hewan tertentu? Atau mungkin ada cerita-cerita yang bikin kita mikir hewan itu berbahaya? Nah, lama-lama otak kita bisa mengasosiasikan hewan itu dengan bahaya, padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Sekarang, mari kita coba berpikir secara logika. Ya, apakah ketakutan terhadap hewan tertentu ini bermanfaat? Kadang iya kok. Misalnya, takut sama ular berbisa itu bikin kita lebih hati-hati dan menghindar dari bahaya. Tapi, kalau ketakutannya berlebihan sampai bikin kita nggak bisa dekat sama kucing atau anjing yang sebenarnya aman, itu malah jadi gangguan dan menghambat hidup kita. Kadang, saya mikir, apakah ketakutan ini bisa dihilangkan? Jawabannya, bisa banget, tapi perlu proses. Ada terapi yang namanya terapi exposure, di mana seseorang secara perlahan diperkenalkan dengan hewan yang ditakutinya dalam situasi yang aman. Lama-lama otak mulai belajar kalau hewan itu nggak selalu berbahaya dan rasa takut berkurang. Selain itu, terapi kognitif juga membantu merubah cara pikir kita yang salah soal hewan itu. Oh iya, ada juga faktor psikologis lain yang kadang bikin orang takut sama hewan, yaitu masalah kontrol. Hewan itu kadang bergerak nggak terduga, suaranya bikin kaget, dan bentuknya yang berbeda dari manusia bisa bikin rasa nggak nyaman atau takut muncul. Itu wajar kok, karena kita sebagai manusia memang butuh rasa aman dan kontrol terhadap lingkungan sekitar. Tapi kalau dipikir-pikir, takut sama kucing itu kadang lucu juga, ya. Karena kucing itu kan hewan yang biasanya kecil, lucu, dan suka manja. Tapi ada orang yang benar-benar takut sampai nggak mau masuk ruangan kalau ada kucing. Ini menunjukkan bahwa ketakutan itu nggak selalu rasional, melainkan emosional. Dan itulah yang bikin psikologi jadi menarik, karena di balik perilaku sederhana, ada alasan yang dalam dan kadang nggak terlihat. Saya juga sering bertanya, kenapa sih kita nggak bisa mengontrol rasa takut ini dengan mudah? Kenapa nggak cukup bilang, ah nggak apa-apa, itu cuma kucing, terus hilang deh rasa takutnya?
Ini karena otak kita bekerja dengan emosi yang kadang lebih kuat dari logika. Otak kita punya sistem yang namanya amigdala, yang berfungsi sebagai pusat emosi dan insting. Ketika kita merasa terancam, amigdala akan bereaksi cepat dan bikin kita merasakan takut sebelum otak sadar bisa memproses logika. Jadi, itulah kenapa rasa takut kadang nggak bisa langsung hilang cuma dengan pikiran logis. Nah, ini juga yang bikin orang yang punya fobia kadang susah banget buat menghadapi ketakutannya sendiri. Karena tubuh dan otak bereaksi duluan dengan cara fight or flight, lawan atau lari. Padahal pikiran sadar mungkin tahu kalau hewan itu nggak berbahaya. Jadi, butuh latihan dan kesabaran untuk mengatasi itu. Kalau kalian punya teman atau keluarga yang takut sama hewan tertentu, penting banget buat kita paham dan nggak ngejudge. Karena ketakutan itu nyata dan bisa bikin mereka stres juga. Kita bisa bantu dengan kasih support, nggak maksa, dan mungkin ajak perlahan buat coba dekat sama hewan itu kalau mereka mau. Di sisi lain, ada juga fenomena menarik loh, tentang bagaimana hewan bisa membantu kesehatan mental kita. Misalnya, banyak yang bilang pelihara kucing atau anjing bisa ngurangin stres dan bikin bahagia. Jadi, ironisnya, hewan yang sama yang bikin sebagian orang takut juga bisa jadi obat hati buat yang lain. Ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya hubungan kita dengan hewan. Buat saya pribadi, setelah belajar banyak soal psikologi ketakutan ini, saya jadi makin paham kalau kita nggak boleh langsung mengejudge orang yang takut sama hewan. Karena di balik ketakutan itu ada cerita, ada pengalaman, dan ada proses psikologis yang butuh dihargai. Kalau kita ngerti itu, kita bisa lebih sabar dan membantu mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi, kalau kalian sendiri merasa takut sama hewan tertentu, jangan buru-buru merasa malu atau nggak normal. Itu hal yang banyak dialami orang. Yang penting, coba pahami rasa takut itu, kenali penyebabnya, dan kalau perlu, cari bantuan supaya bisa pelan-pelan mengatasinya. Karena hidup ini terlalu indah untuk dilewati dengan rasa takut yang menghalangi kita menikmati banyak hal. Akhirnya, saya pengen kalian coba pikir lagi, apakah ketakutan kita selama ini benar-benar nyata dan bermanfaat, atau cuma hasil dari pengalaman buruk dan asumsi yang salah? Kadang kalau kita berani mikir dan refleksi, kita bisa nemu cara untuk menghadapi ketakutan itu dengan lebih sehat. Karena psikologi itu bukan cuma soal teori, tapi soal bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain.